Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Si Jawa di rumah. Kali ini Alhamdulillah kita bisa kembali pada acara Rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat. Nih, kalau dengar kata rumah sakit jiwa, mungkin sebagian orang langsung berpikir tentang pengobatan ODGJ, kemudian perawatan pasien ODGJ. Padahal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat juga aktif nih dalam promosi kesehatan, edukasi kesehatan, screening kesehatan jiwa, dan konsultasi jiwa secara online yang bisa diakses oleh masyarakat. Nih, dalam episode Rehat kali ini kita akan ngobrol lebih dekat tentang berbagai layanan edukasi dan promosi kesehatan yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Tahu nggak Sobat Sejiwa? Ini suhunya sampai turun langsung loh demi Sobat Sejiwa semua. Di sini dengan Ibu Nur Halimah SKM MMK sebagai Kepala Instalasi PKLS. Selamat siang Ibu. Selamat siang semuanya. Sehat, Ibu? Selamat siang Sobat Sejiwa Sehat. Podcast. Oke, Ibu Sehat. cantik banget luar biasa. Hari ini lipstiknya cetar banget. Aduh, aku aja kalah Ibu. Hebat deh Ibu. Ibu, nih ini mau ngobrol-ngobrol Ibu tentang langsung aja gitu Bu. Apa Ibu mau perkenalan lebih dalam? Langsung aja ke materinya. Oke. Ibu, nih kalau dengar istilah PKRS, mungkin masih banyak yang bingung. Sebenarnya PKRS itu ngapain aja sih di rumah sakit, Bu? Iya. Terima kasih Teh Reta atau Teh Iteng nih? Boleh Teh Iteng aja Bu, biar Teh lebih dekat kita ya. Teh Iteng. Hari ini kita ngebahas tentang PKRS ya di Rumah Sakit Jiwa. PKRS itu adalah promosi kesehatan di rumah sakit. Bukan hanya mengobati pasien, tetapi membantu masyarakat memahami cara menjaga kesehatan. Tapi kalau PKRS secara umum, itu kesehatannya juga secara umum. Tapi karena kita di rumah sakit jiwa, lebih diunggulkannya tentang kesehatan jiwa, edukasinya. Ya. Nah, menyebarkan informasi kesehatan dengan yang benar, itu adalah tugas dari PKRS juga. Karena mencegah suatu penyakit itu akan lebih baik, atau memahami kesehatan itu seperti apa secara umumnya. Kemudian kita juga menjadi sebagai penghubung antar rumah sakit dan masyarakat. Seperti kita juga suka berkegiatan dengan puskesmas, dengan sekolah-sekolah, atau dengan masyarakat yang membutuhkan edukasi dari kita seperti pengunjung, pasien itu sendiri, keluarga pasien, seperti itu. Banyak banget. Dan kegiatannya juga tidak hanya melulu penyuluhan, tetapi kita juga melaksanakan screening, terus melaksanakan edukasi, membantu para mahasiswa melaksanakan edukasi juga, menentukan bagusnya melakukan edukasi di rumah sakit jiwa apa ya temanya, seperti itu. Dan kita juga sering melakukan edukasi melalui media sosial kayak gitu. Ya, berarti aktif juga ya Bu ya di media sosial. Jadi bukan hanya kayaknya taunya tuh penyuluhan aja nih sama keluarga pasien, berarti enggak ya Bu ya? Enggak. Masih banyak kegiatan yang lain ya Bu? Masih banyak kegiatan yang lain. Bahkan setiap tahun tuh kita rutin ya melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan dinas lain kayak gitu. Kerjasama ya Bu? Kerjasama. Bu nih biasanya kan orang datang ke rumah sakit tuh kalau udah sakit ya Bu, kalau udah sakit biasanya, kalau apalagi kalau udah sakit parah ya Bu ya. Nah, kenapa sih rumah sakit juga perlu melakukan edukasi kesehatan Bu? Karena tadi seharusnya atau sebaiknya kita mencegah kan lebih baik ya. Tidak harus mengobati saja, karena pencegahan suatu penyakit itu dimulainya dari edukasi tadi. Karena kita juga mengedukasinya tuh bukan yang ada di rumah sakit saja, tetapi ada yang di masyarakatnya langsung, seperti ke
kita akan kerjasama dengan kader-kader, guru-guru, seperti itu, pencegahan-pencegahan yang dilakukan seperti itu. Bahkan kita juga masuk loh ke grup guru-guru BK sekolah SMA se-Bandung Barat gitu, luar biasa kan. Terus karena sebetulnya penyakit itu bisa dicegah, tidak harus mengobati aja. Karena dengan mencegah itu akan lebih, nilai sakitnya tuh akan lebih turun, Berkurang kayak gitu, ya, Bu, ya. berkurang kayak Ibu gitu. berarti ya Bu ya, dimulai dari edukasi mungkin atau promosi kesehatan, kemudian bisa merubah nih diri kita, jadi bisa menurunkan nih angka-angka kesakitan yang maksudnya bisa terjadi ya Bu ya. Ya, Oke Bu. dan yang paling penting juga kita bisa mendeteksi dini melalui screening tadi, screening kesehatan jiwa ya, yang sering kita lakukan oleh PKRS dengan bekerja sama dengan yang lain kayak gitu. Bu, ini Bu ya, selama ini kegiatan edukasi kesehatan apa aja Bu yang paling sering Bu dilakukan oleh di instalasi atau instalasi PKRS ini Bu? Edukasi yang sering kita lakukan itu biasanya edukasi tentang kesehatan jiwa ya. Pertamanya misalnya edukasi melalui media sosial. Nah, seperti sekarang nih kita rehat. Nah, terus kita melalui webinar, penyuluhan langsung, melalui pameran, dan kita selalu melalui hari-hari besar yang hari-hari besar kesehatan ya. Hari-hari besar kesehatan dalam 1 tahun tuh kita harus membuat kontennya. Sudah terjadwalkan. Karena yang paling penting mengingatkan pada misalnya hari TB. Orang tuh tema hari TB tahun ini apa ya? Nah, itu yang paling sering kita cari. Setiap hari besar kesehatan itu selalu kita ikutin. Dan selalu harus dibuat temanya dan kontennya. Yang mendesak sekarang ini hari lansia. Oh iya, hari lanjut usia ya Bu ya. Lanjut usia tuh. Mei kemarin ya Bu. Mei kemarin. Iya. Tetapi akan pelaksanaannya di bulan Juni. Kita juga ikut melaksanakan kegiatan edukasi itu yang tadi saya udah jelaskan, bareng dengan mahasiswa, bareng dengan PPA yang ada di rumah sakit jiwa, itu melakukan edukasi kesehatan jiwa. Ya, Ibu luar biasa sekali ya Bu. Apalagi media sosial zaman sekarang ya Bu ya. Jadi informasinya nggak hanya di sekitar rumah sakit ya Bu, bisa menyeluruh. Kan media sosial bisa diakses siapa aja. Berarti kan informasinya bisa lebih luas untuk merubah orang menjadi hidup lebih sehat ya Bu ya. Iya. Oke Ibu. Nih Bu, kalau bertemu masyarakat nih Bu ya, seringnya Ibu kan sering nih keluar entah itu ke pertemuan dengan dinas lain ataupun puskesmas ataupun kader nih, topik kesehatan jiwa apa nih Bu yang paling sering ditanyakan? Yang sering ditanyakan oleh mereka tuh kalau saya susah tidur itu gangguan jiwa bukan ya gitu. Itu terlihat sekali dari kecemasan merekanya. Jadi biasanya sih kita mendeteksi dini melalui screening itu kebanyakannya mengalami depresi, kecemasan, kesehatan mental remaja, cara menghadapi keluarga yang dengan gangguan jiwa. Saya ada di rumah tuh, adik saya mengalami gangguan jiwa, tapi dia selalu mengganggu kehidupan saya. Saya bingung cara menghadapi dia, dan mereka bisa konsultasi langsung dengan psikiater, psikolog yang ikut dengan kita ya dalam satu kegiatan. Di satu kegiatan. Mungkin ini ya Bu ya, lebih apa yang benar-benar masyarakat rasakan ya Bu. Jadi lebih ditanyakan kayak cemas Ibu ya. Kayak hari ini nih saya juga sedikit cemas Ibu ya, masih menghadapi penerimaan sekolah anak-anak nih, pasti ibu-ibu di luar juga merasakan hal yang sama kayak gitu mungkin ya Bu ya. Oke Bu, nih Bu, untuk sekarang informasi kesehatan gampang banget Bu ditemukan di media sosial. Menurut Ibu ini membantu atau justru bikin tantangan baru Bu? Kalau di media sosial itu kan memang
ada yang benar, ada yang tidak benar. Kadang-kadang ada hoak ya. Nah, tapi itu sangat membantu kita ya untuk menyebarkan informasi terutama tentang kesehatan jiwa yang orang tuh suka salah tanggap dengan bahasa sekarang kan diganti ya. Iya. ODGJ, ODGJ tapi ya. kan orang suka bilangnya ada yang miring gitu kan. Ya, Nah, stigma itu ya, Bu, ya. stigma masyarakat. Tapi dengan sosial media sekarang ini kita bisa merubah stigma itu gitu. Jadi kita melakukan edukasi akan lebih mudah, akan lebih cepat sampai dengan melalui media sosial ini. Kayak Ya, gitu. mungkin kita juga kan Bu harus lebih bijak di media sosial ya. Mungkin informasinya udah terpercaya belum nih sumber informasinya nih. Kalau insya Allah nih kita juga kayaknya punya ini ya Bu ya, media sosialnya apa sih Bu namanya Bu? Oh ya, teman-teman kita di PKRS ini Sobat Sejiwa kita punya akun Ruang Sejiwa yang dimana di situ kita menyampaikan edukasi tentang semua permasalahan kesehatan jiwa kayak Ya, gitu. tuh, Sobat Sejiwa, katanya kita itu punya media sosial Ruang Sejiwa ya Bu ya, ada Instagram, kemudian TikTok, YouTube. Mangga buat Sobat Sejiwa di rumah yang memerlukan informasi atau edukasi kesehatan boleh dilihat-lihat Bu ya. Dan jangan lupa Bu di apa Bu? Di follow tentunya. Bu, lanjut Bu. Masih semangat Bu? Semangat dong. Nanti maaf ya saya banyak nih nanya-nanya Bu. Ya. Soalnya ini kapan lagi coba Sobat Sejiwa, ini suhunya langsung turun loh ini. Suhu PKRS siapa yang nggak tahu sama Ibu nih, sama Ibu Nur Halimah yang cantik ini nih. Ya Bu, lanjut Bu. Nih banyak orang nih Bu ya suka percaya informasi kesehatan dari internet. Gimana sih cara membedakan informasi yang benar dan yang belum tentu benar Bu? Kebanyakan kayak apa ya, mungkin takut simpang siur atau apa Bu? Enggak. Iya. Kalau kita ingin mengetahui informasi ini atau edukasi ini benar atau tidak, dilihat saja dari sumber pemberi informasinya. Harus terpercaya dan memang orang-orang yang berpotensi, berprofesi di bidangnya. Jadi jangan langsung kita percaya terhadap informasi yang disampaikan oleh akun-akun yang kurang baik. Jadi pada saat kita memilah informasi itu secara baik, kita harus yang pertama ini dari mana? Iya. Dari instansi sumbernya ya, sumbernya dan profesinya apa? Kayak gitu. Karena ada sekarang mah yang bukan profesi kesehatan juga kan bisa memberikan informasi tentang kesehatan, tapi itu tuh kurang bagus kayak gitu. Jadi dilihatlah kalau misalnya sekarang kita ada di Ruang Sejiwa, itulah yang terpercaya. Oh, iya. Iya. Betul sekali Bu. Jangan lupa lagi Sobat Sejiwa, follow ya akun kita ya Bu ya. Saya pasti nyiapin terus nih biar dapat edukasi kesehatan yang bisa dipercaya ya Bu. Iya. Nih Bu, nih salah satu kegiatan PKS yang menarik sekali saya lihat di sini dan cukup sering dilakukan adalah screening kesehatan jiwa ya Bu. Sebenarnya itu seperti apa screening kesehatan jiwa? Screening kesehatan jiwa yang sering kita lakukan itu biasanya melalui screening kesehatan SRQ ya yang 29 atau 29 pertanyaan 29 pertanyaan di situ untuk orang untuk 18 tahun ke atas. Tetapi kalau untuk 18 tahun ke bawah itu ada SDQ, itu juga dan penilaiannya atau konselingnya itu bisa dengan psikiater dan psikolog. Ibu, berarti gitu. Anak saya juga yang baru berumur 14 tahun bisa dong ya? Bisa. Iya, luar biasa Bu ya. Berarti merambah semua umur, nggak hanya orang tua ya Bu, berarti anak-anak sekolah, kemudian ini juga apalagi orang tua, remaja-remaja yang lagi pada galau-galau bisa banget Bu. Iya. Terus Bu di sini Bu ya, kalau dengar kata screening nih, kadang-kadang orang tuh jadi takut Bu, apalagi kalau misalkan kelihatan tuh ada rumah sakit jiwa, ayo screening, takut apa sih rumah sakit jiwa nih Bu, padahal sebenarnya siapa sih yang boleh ikut kegiatan screening kesehatan jiwa Bu? Ya, yang boleh ikut screening kesehatan jiwa
memang sih ya kalau kita buka stand tuh rata-rata Takut ya Bu? takut, langsung lari ya, Mm-mm. ngelihat pelang rumah sakit jiwa mereka lari. Saya bukan orang, Oh, saya saya nggak bukan sakit, ODGJ gue saya gitu. nggak sakit, saya nggak sakit gitu kan. Nah, dari situ kita juga bisa, di sini hanya untuk melihat potensi loh, screeningnya ini potensi atau kemampuan diri dalam mengatasi suatu masalah, atau buat introspeksi diri juga kan screening ini. Jadi mereka akhirnya dengan kita menjelaskan pelan-pelan, baik-baik, dan mereka akhirnya mau untuk melakukan screening. Dan setelah melakukan screening mereka sadar bahwa screening itu sangat penting sangat penting ya buat diri sendirinya. Dan yang terutama adalah merubah stigma rumah sakit jiwa tuh bukan sakit jiwa doang gitu, karena kita juga mempromosikan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah sakit jiwa kayak gitu. Sekali, Bu. Memang sangat penting sekali screening kesehatan jiwa di zaman sekarang ya Bu ya. Anak-anak remaja sekarang tuh lebih terbuka Bu, nggak kayak zaman dulu ya. Kalau ada apa-apa dipenem, kalau ada apa-apa takut bilang. Nah sekarang mangga nih sobat sejiwa yang mau screening boleh banget ya Bu, screening kesehatan jiwa nih. Nah, biasanya Bu, kalau setelah ikut screening, manfaat yang bisa didapat oleh masyarakat itu seperti apa? Mereka sangat antusias sekali ya setelah melihat hasil. Oh, saya normal. Oh, Bu, ini saya ada gangguan sakit, kurang tidur. Boleh nggak saya ngobrol? Boleh, karena kita kan selalu ada psikolog ya, ada psikiater, ada perawat, bisa langsung curhat di situ dengan tenaga-tenaga konseling yang ada di rumah sakit jiwa. Dan mereka juga merasa bersyukur dengan malah mereka kapan ya kita ada lagi gitu. Ada lagi screening, jadi ada lagi screening kayak gitu. Jadi sementara ini alhamdulillah kita juga sering diundang ya oleh sekolah-sekolah yang merasa butuh untuk guru-gurunya, bukan hanya untuk siswanya saja. Tapi mereka lebih memilih, oh guru-guru saya juga kesiapan mentalnya harus kesehatan mentalnya harus dilihat nih gitu. Jadi mereka mengundang kita juga untuk melakukan screening kayak gitu. Bagus banget Ibu itu. Jadi kan kebanyakan nih kesehatan mental siswanya dong, kesehatan mental siswanya ini periksa. Nggak hanya itu juga ya Bu ya, berarti gurunya juga penting ya Bu mendapatkan screening kesehatan jiwa agar tahu gimana nih kondisi kesehatan jiwa ibu-ibu gurunya dengan pekerjaan yang sangat banyak, harus mengurus anak-anak di sekolah, mengajar, belum pekerjaan yang lainnya ya Bu ya. Nah kalau di sini Bu, mungkin Bu di rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat kan sering datang nih ke sekolah-sekolah kayak tadi dan kampus. Biasanya ngapain aja Bu di sana? Biasanya kita membawa narasumber psikolog atau psikiater. Mereka memberikan materi-materi tentang deteksi dini gangguan jiwa atau kecenderungan gangguan jiwa pada anak remaja, terus ketahanan mental buat guru, itu ada materinya tersendiri. Dan dari PKRS mungkin kita akan menyampaikan tentang pentingnya edukasi kesehatan dan pentingnya screening kesehatan untuk bisa mengetahui kekuatan mentalnya seseorang kayak gitu. Jadi pada saat mereka mendengarkan, pada saat mereka workshop, itu antusias sekali ya, banyak sekali yang bertanya dan sampai kita tuh kelebihan waktu ya untuk selalu menjawab pertanyaan nggak cukup, karena memang ternyata keterbukaan informasi tentang kesehatan jiwa ini ada yang baru pertama kali mereka dapatkan dari kita kayak gitu. Jadi sekalinya datang nih ke sekolah atau kampus sobat sejiwa sangat dimanfaatkan sekali Bu ya untuk memeriksakan kesehatan jiwanya. Mungkin belum sempat ke fasilitas kesehatan mungkin ya Bu ya, apalagi terjun langsung nih kayak psikolog, psikiaternya bisa langsung curhat dong Bu, langsung di situ. Iya. Bu nih, kalau kenapa sih Bu anak sekolah dan mahasiswa jadi salah satu kelompok yang cukup sering mendapatkan edukasi kesehatan jiwa? Tadi di awal saya udah bilang karena memang pencegahan itu lebih penting
daripada mengobati, karena kalau sudah pengobatan itu mereka kan butuh waktu ya, butuh waktu yang panjang. Yang saya dengar dari salah satu psikiater juga, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun pengobatan jiwa ini. Dan itu akan sangat menguras tenaga mereka, dan mereka kadang-kadang berpikir apakah masa depan yang mengalami gangguan jiwa itu kurang bagus gitu, dan itu tidak, karena ada beberapa dengan gangguan jiwa juga mereka sukses kayak Mungkin gitu. juga ini Bu ya, kalau mahasiswa lebih ke tekanan akademik Bu ya mungkin, atau tugas seperti tugas kampus yang menumpuk, terus kan juga masa remaja juga masih transisi ya Bu, dari sedang mencari jati diri. Nah itu juga kan kalau misalkan nih suka galau-galau, jadi pas ada momen ini sangat bermanfaat sekali ya Bu untuk ini. Nah Bu, untuk dari pengalaman Ibu udah ke sekolah, kemudian ke kampus atau ke dinas yang lain, masalah atau kebutuhan apa yang paling sering temukan pada remaja atau mahasiswa saat ini? Permasalahan yang ada di anak-anak sekolah sekarang tuh, mereka suka self diagnosis ya, seperti itu. Bu, saya nggak bisa tidur, kayaknya saya gangguan jiwa. Nah gitu, padahal lihat kan tidak lihat di medsos, padahal gangguan tidur itu kan tidak harus menjadi gangguan jiwa gitu. Jadi itu terus ada juga yang orang tuanya broken home, yang kayak gitu, yang merasa saya diakuin gak ya sama teman-teman, akhirnya dibully kayak gitu. Itu banyak ya bullying di sekolah-sekolah. Terus ada juga yang mengerikan, kadang-kadang ada anak SMA yang merasa putus asa dengan keadaannya, akhirnya ingin bunuh diri kayak gitu. Banyak jadi banyak kasus kayak gitu, dan banyak juga yang self harm, yang melukai diri sendiri kayak gitu. Ada juga yang kasus seperti itu. Berarti memang apa sih yang sering ditemukan ya Bu ya, kasus seperti itu. Tapi saya akuin, acungkan jempol sama anak-anak remaja zaman sekarang, mereka mau ya Bu untuk datang saja screening, sudah alhamdulillah Bu ya, daripada kata Ibu tadi melukai diri sendiri, daripada di rumah. Coba mendingan datang screening. Kalau kita ada kegiatan bolehlah langsung ya Bu, apalagi bisa curhat-curhat langsung sama tenaga profesionalnya. Nah Bu, kalau di sini tadi kan udah screening nih, tadi kan udah ada edukasi kesehatan, kemudian screening kesehatan jiwa. Nah di RSJ Provinsi Jawa Barat juga punya layanan kajol Bu, kayak artis India Bu. Kajol itu boleh diceritakan seperti apa? Oh iya, itu program unggulan ya di rumah sakit jiwa. Itu ada KJOL, sebetulnya konsultasi jiwa online, itu gratis. Jadi kalau misalnya ada teman-teman sejiwa, teman-teman sejiwa podcast, sahabat-sahabat sejiwa podcast yang mengalami masalah-masalah ringan atau berat, atau merasa terganggu dengan keadaan mentalnya atau keadaan pikirannya, kita bisa langsung telepon ke Kajol. Kayak gitu. Misalkan Ibu habis screening, kita habis screening nih, tapi malu nih mau curhat nih Bu, aduh gimana ya, tapi dari hasil screeningnya misalkan Anda mengalami depresi, bisa Bu langsung ke Kajol ini curhatnya? Bisa apabila kita merasa saya belum siap untuk menceritakan permasalahan saya sesuai dengan screening ke orang lain, pada saat itu setelah di screening bisa langsung ke KJOL. Nanti kita tampilkan nomor kajolnya ya, di TikTok Ruang Sejiwa, di Instagram, sama di YouTube kita tampilkan nomor KJOL-nya. Ibu, untuk layanan kajol sendiri itu siapa aja sih Bu yang bisa mengakses kajol tersebut?
Yang bisa mengakses semua lapisan masyarakat. Semua, Bu? Semua. Seluruh Indonesia. Pernah Seluruh ada Indonesia. nggak, Bu, yang dari luar negeri, Bu? Ada dong. Ada. Dari mana, Bu, Ada. paling jauh? Jerman ya? Dari Mesir. Jerman. Dari Luar Mesir biasa juga ada. sekali. Berarti si Kajol ini sudah mendunia ya, bukan hanya filmnya loh Sobat Sejiwa, tapi program dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat juga sudah mendunia. Sudah Hebat banget, mendunia. Ibu. Bisa Jerman, sampai Mesir, Jerman, Australia yang kayak gitu. Papua ada ya? Papua, Singapura ada semua. Jadi itu dari pulau-pulau yang lain juga ada. Dari Sumatera, dari Kalimantan, sama dari Sulawesi ada juga. kayaknya admin Kajol udah mulai kewalahan, Ibu. Banyak banget soalnya. Gitu. Seluruh Indonesia. Luar biasa sekali, Ibu nih, Bu. Saya juga tertarik, Bu, kalau misalkan mau curhat daripada bocor nih sama orang lain, mending sama Kajol dong, Bu. Iya. Belum tentu kan misalkan nih Soalnya yang kita menjawab. curhat ke orang lain nih, Bu. Iya, iya. Gimana kalau bocor? Berarti mending ke Kajol ya, Bu. Iya. Pintar banget nih Kajolnya, luar biasa sekali. Dan Salut ingat ya, sama yang adminnya loh, Bu. yang bisa menjawab di Kajol itu bukan orang sembarangan. Oh, bukan chatbot ya, Bu? Bukan. Langsung sama ini? Sama perawatnya, Oh. sama psikolognya, sama psikiaternya, itu tenaga-tenaga yang luar biasa. Nah, tuh, Mereka. Sobat Sejiwa. Berarti bukan sama ini, dijawabnya juga langsung sama tenaga ahlinya, Bu ya. Iya. Kayak psikiater, psikolog, perawat jiwa. Tuh. Coba mangga daripada dipendam terus, bikin nggak enak hati, bisa konsultasi online via WA ya, Bu? Iya. Ya, ditunggu ya Sobat Sejiwa. Nih, Bu, lanjut, Bu. Oke. Oke, nih, Bu. Kalau banyak orang nih masih malu atau takut untuk konsultasi soal kesehatan jiwa, apakah Kajol bisa jadi langkah awal untuk mencari bantuan? Iya. Karena yang luar biasanya itu Kajol itu bukan hanya ngebantu orang dengan gangguan jiwa saja loh. Ada yang gangguan mata juga, Oh, lapor gitu? ke Kajol. Semua gitu, Bu, berarti bukan hanya Semuanya. gangguan jiwa. Katanya kok mata saya burem ya, itu Itu ke Kajol juga? Ke Kajol juga. Kalau cari jodoh bisa nggak, Bu? Takut ada yang nanya, cari jodoh, ada yang pernah, Bu, cari jodoh? Cari jodoh ada juga. Berarti luar biasa ya, Bu, bukan Iya. hanya kesehatan jiwa mungkin ya, Bu ya. Semua ada yang Oh masuk. iya, tentang BPJS. Oh, tentang Ke Kajol BPJS. juga mereka bertanya-tanya MJKN, Mobil yang JKN. kayak mobil JKN. Dan kita pokoknya Kajol mah everything lah. Semua bisa ditanganin. Hebat banget ya, Bu. Hebat banget ya. Apalagi sudah mendunia, Bu. Iya. Nah, Bu, di sini tadi kan screening Kajol ya, Bu. Atau program layanan apa aja sih yang menurut Ibu sayang banget kalau masyarakat belum tahu nih? Pertama, layanan edukasi yang melalui sosial media itu. Ya. Mohon teman-teman yang sudah tahu Ruang Sejiwa ini disampaikan ke seluruh teman-temannya lagi Iya. untuk follow Ruang Sejiwa, karena di sini adalah pusat informasi edukasi gangguan kesehatan jiwa dan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Apabila ada saran dan kritik juga, kita juga terima dengan baik ya. Kalau misalnya untuk masukan perbaikan kita dalam memberikan edukasi, itu sangat kita tunggu juga melalui sosial media yang kita punya. Terus Kajol ini yang pegang kebetulan PKRS juga, promosi kesehatan. Dan itu sehari bisa 30 orang yang melakukan Yang masuk ke yang Kajol masuk itu. ke Kajol itu. Dan kita juga akhirnya di screen lagi, di screening lagi ini untuk yang dilayani yang mana, yang belum bisa dilayani oleh kita yang mana. Tapi seperti tadi, kalau kesehatan mata nggak mungkin dong Iya. kita juga menjelaskan Iya. kayak gitu. Kecuali kalau misalnya ada yang berhubungan karena sakit mata akhirnya dia cemas, ya itu bisa kita layanin kayak gitu. Berarti, Bu ya, nih program PKLST banyak banget ya, Bu ya. Banget. Dari mulai edukasi kesehatan di media sosial,
udah gitu screening kesehatan jiwa, ditambah lagi Kajol konsultasi jiwa online yang mendunia. Tapi Bu, saya pengen nanya nih satu Bu. Nih Bu, kalau media sosial, kalau bikin konten itu siapa sih Bu yang bikin? PKRS juga Bu? Iya. Kalau yang bikin konten itu dari mulai skripnya, Dari skripnya, dari mulai dari awalnya, skripnya, dari bingung nyari narasumbernya, dari bingung dimulainya dari mana, itu semua lewat PKRS. semua Alhamdulillah awal sampai jadi, tayangnya ke sampai medsos iya, sampai tayang yang editnya juga kita juga orang orang-orang PKRS. PKRS ya. Semua luar biasa, Yang editnya benar-benar juga Ibu. Ini kayak juga gitu. nih kayaknya nih kalau sobat sejiwa pengen tahu, di belakang layar ini juga masih orang-orang PKRS ya Bu ya? Iya. Tuh, kurang hebat gimana Bu? Udah semua program kita bawa coba untuk edukasi kesehatan, untuk memajukan pengetahuan tentang kesehatan ya Bu untuk Iya. masyarakat, gak hanya rumah sakit. Karena kita kan mengacu ke keinginan dari gubernur juga ya, Jawa Barat menjadi istimewa. Istimewa sekali. Nih Bu, lanjut lagi Bu, nih pertanyaan nih Bu. Kalau ada sekolah nih yang mau, atau kampus, atau kantor, atau komunitas yang ingin mengadakan edukasi kesehatan bersama rumah sakit jiwa, apakah bisa Bu? Sangat bisa sekali. Dan itu biasanya mereka menayangkan surat ke kita, permohonan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Biasanya dari instansi atau dari sekolah mereka menayangkan surat ke direktur, akhirnya direktur nanti memberikan disposisi ya untuk siapa saja yang berangkat, dan itu sangat bisa sekali karena itu adalah sebetulnya itulah yang diharapkan oleh kita dalam melakukan penyebaran informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa. Berarti Bu, selama masih di lingkungan Jawa Barat nih Bu, boleh dong mengajukan. Boleh Misalkan dong. nih Bu, saya kan dari Tasik. Nih, Teh Iteng, sekolah saya mau nih ada screening kesehatan jiwa, tapi gimana ya caranya? Bisa nggak Bu? Bisa dong. Sampai ujung Jawa Barat juga bisa? Bisa. Luar biasa sekali, benar-benar. Keluar Jawa Barat juga bisa. Oh bisa Bu? Iya, Benar. kalau memang mereka membutuhkan. Oh, tapi gini Bu, ada satu ketakutan yang pasti sobat sejiwa tanyakan, apakah berbayar Bu? Oh, tidak berbayar. Ini screeningnya gratis? Gratis. Meskipun ada psikolog yang datang gitu Bu? Iya, enggak bergratis. Kita bisa konsultasi gratis? Gratis. Luar biasa sekali nih, sobat sejiwa. Mangga bagi ibu bapak guru yang memerlukan screening kesehatan ya Bu, untuk muridnya ataupun sekalian nih buat ibu bapak gurunya seluruh Jawa Barat bisa, kalau mau mengajukan boleh ajukan surat ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Nanti kita akan melakukan screening kesehatan jiwa secara langsung gratis, secara gratis dan langsung. Aduh Ibu, benar-benar Bu, ini sangat program yang sangat mulia sekali. Udah mah dikasih screening gratis, konsultasi jiwa gratis, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah Bu, nih kalau mau mengundang PKRS untuk bekerja sama, biasanya kan itu juga harus kemana atau menghubungi siapa? Bisa atau sama aja Bu, ke kantor langsung? Biasanya sih ada pemberitahuan dulu ke kita, mereka ini suratnya akan ditayangkan kemana, dan kita berikan informasi bahwa suratnya langsung saja ke email Rumah Sakit Jiwa. Kalau nge-DM pernah ada yang nge-DM nggak Bu? Ada. Pengen screening gitu? Ada. Cuman tetap kita arahkan melalui surat resmi ke direktur kayak gitu. Siap Bu, nih saya nih di luar pertanyaan. Saya penasaran kalau misalkan ada nih di media sosial ya, misalkan di TikTok, Instagram, ada yang nge-DM itu akan dibalas dengan cepat nggak Bu? Kalau misalkan nanya ini, Kak, saya pengen konsultasi jiwa online dong, tapi saya nggak tahu nih nomornya. Itu suka dijawab nggak Bu? Dijawab. Cepat gitu Bu? Cepat. Respon kita kan harus ada respon 1 kali
berapa menit. Itu kalau misalnya respon kitanya lambat, nanti kadar pelayanan prima kita juga jelek dong, kayak gitu biasa ya. kan kadang-kadang kalau misalkan udah pengen curhat, terus udah pengen buru-buru nih, aduh ini gimana ya nomor kajolnya. Oh iya, terus misalkan nih kalau misalkan ngobrol, pengen curhat, ada juga Bu, saya pernah lihat Bu sebentar ya, saya mau cek dulu apakah saya sudah memfollow, sudah Bu, saya setiap postingan like Bu, saya setiap postingan media sosial like Bu, luar biasa sekali Ruang Sejiwa, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Oh ternyata Bu, di setiap postingan paling belakangnya juga ada loh Bu, nomor-nomor kayak nomor kajol, nomor tirek ya Bu, kemudian nomor IGD-nya. Tuh, Sobat Sejiwa, kalau misalkan Sobat Sejiwa pengen tahu ternyata nomor kajol, aduh di mana ya nomor kajol? Di setiap postingan media sosial yang diupload di Ruang Sejiwa itu ada Bu, ternyata nomor teleponnya. Nah, Teh Sasa udah melambaikan tangan, katanya ada pertanyaan dari Sobat Sejiwa. Mangga Teh Sasa. Sebelum pertanyaan ada penyemangat dulu dari Rafika _2 kali. Semangat ibu-ibu. Aduh Teh Rafika, terima kasih ya. Masih semangat loh, kita masih membara nih saya Bu. Masih banyak pertanyaan yang mau diajukan sama ibu ya, mumpung ibu ada nih. Mangga Teh Sasa, lanjut lagi. Dari Matcha Love You. Matcha Love You. Bu mau tanya, apa aja aktivitas pasien selama dirawat di sini? Oh iya. Mangga Bu. Kalau untuk di ruang intensif itu belum ada kegiatan, mereka masih diberikan terapi. Kemudian kalau untuk di ruang tenang itu ada rehabilitasi sosial namanya. Rehabilitasi sosial ini mengajarkan, salah satunya ada mengajarkan bagaimana dia bisa berfungsi lagi di masyarakat supaya bisa, salah satunya adalah bersosialisasi dengan teman-temannya, ada olahraga, ada menjahit, ada dulu mah ada pertanian ya, pertanian, ada batako. Yang dulu itu yang saya tahu mereka ada melukis, bagus-bagus tuh. Ada nggak Bu memasak? Memasak ada, memasak terus membuat kayak hiasan dinding seperti Kalau itu. merias tuh, Merias juga ada ya, komplit. Karena kita komplit juga ada ya, komplit semuanya. Jadi setelah melakukan, selain diberikan obat, makan, dan jadwal-jadwal yang jadwal tidur siang, jadwal tidur malam, itu juga ada kegiatan namanya rehabilitasi sosial kayak gitu. Nah gitu Sobat Sejiwa, kegiatannya tadi sudah disebutkan sama Ibu, sangat lengkap sekali, mulai dari memasak, melukis, olahraga ya Bu, bermain musik. Mangga, itu salah satu kegiatan pasien di sini yang sudah di ruang tenang ya Bu ya. Kalau di ruang intensif Pak enggak ya Bu? Enggak. Oke, mangga lanjut Teh Sasa. Dari Tia Galeta. Wah, rumah sakit kenangan dulu setahun yang lalu aku bolak-balik terus ke sana. Oh Teh Tia, sehat-sehat ya Teh Tia. Tuh, rumah sakit kenangan berarti di Bu? Memberikan kesan yang baik. Bener banget. Ya, dengan pelayanan rumah sakit jiwa di sini. Betul. Terima kasih Teh Tia. Terima kasih Teh Tia. Ada lagi Teh Sasa? Dari Dewi Priyanti. Hai ibu-ibu, BPJS PBI ku mati dan aku relapse kemarin, mencoba buat berobat di klinik mandiri tapi kurang. Gimana nih? Dicoba dikonsultasikan dengan paskes satunya. Ya, mudah-mudahan bisa dibantu. PBI-nya ya, kayak BPJS-nya bisa dibantu. Coba dikonsultasikan dengan paskes satu nih, supaya mendapatkan rujukan ke rumah sakit jiwa. Itu aja Bu, terbukti ya Bu, berarti bukan hanya edukasi kesehatan jiwa aja yang tadi Teteh udah tanyain, mulai dari MJKN, gimana gak aktif BPJS-nya dan lain-lainnya, berarti
Luar biasa sekali ya Teteh. Mangga kata Ibu tadi coba dicek lagi untuk PBI-nya Bu ya. Iya. Semangat ya Teteh. Ada dari Oh My God. Oh my God. Oh my God. Kalau skizofren paranoid, bagaimana Kak cara meminimalisirnya? Bisa hubungi kemana? Nah Bu. Nah, kalau tentang diagnosa itu tidak bisa kita jelaskan ya kalau diagnosa, tetapi kalau misalnya pengen jelas bisa lewat kajol, nanti psikiaternya akan menjawab. Iya Kayak gitu. betul sekali ya Bu. Kalau misalkan Akang Tetehnya nih mau berkonsultasi, saya tuh belum sempat sebenarnya Bu ke rumah sakit jiwa. Boleh konsultasi jiwa online Kajol pada nomor WA 0812 221 29 2020. Sekali lagi ya, saya sebutkan 0812 21 29 2020. Nah, tuh Akang Teteh yang tadi ditanyakan tentang skizofren ya tadi Teh Sasa, tuh boleh ya ditanyain langsung Bu ke Kajol. Misalkan kalau Akang Tetehnya belum sempat berkunjung ke sini atau kontrol ke sini ya Bu. Ada lagi Teh Sasa? Ada dari cukepak.co. Ibu boleh dong dicariin jodoh. Waduh, udah tadi saya tanyain Bu, Kajol ada nggak yang nanya cari jodoh? Ternyata Bu, gimana saya nggak bisa jawab kalau masalah ini Bu. Mangga Ibu aja yang jawab. Luar biasa ya ke Kajol itu. Aduh benar Bu, saya jadi pengen ketawa. Ibu barangkali Ibu masih punya anak yang single tuh ditanyain sama sobat sejiwa semua. Sudah, anak saya sudah sold out semua. Udah alhamdulillah. Anak saya masih kecil Akang Teteh, belum bisa nih. Ditanyain jodoh, semoga Akang Teteh cepat dapat jodohnya ya. Saya doakan mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah. Amin. Ada lagi dari Tupai. Tupai. Seru dan keren banget ya PKRS. Suka dukanya jadi tim PKRS atau Promkes apa? Wah, Seru Bu katanya. seru ya. Emang seru tiap hari Emang juga seru. ya Bu ya. Tapi tiap hari itu bikin kita tuh benar-benar berpikir kalau di PKRS ya. Ini model sosial medianya seperti apa, desainnya seperti apa, materinya apa, setiap hari harus ada materi, setiap hari kita mesti desain, setiap hari kita harus mengedukasi, setiap hari kita harus mikir judul yang mesti disampaikan. Walaupun kita tidak secara langsung melalui mahasiswa misalnya, tetapi kita tuh setiap harinya tuh ada saja yang tidak lepas dari apa yang harus kita lakukan. Karena setiap kali itu bisa menjadi sehari tuh harus ada 4 konten setiap minggu. Kalau belum ada konten kayaknya gelisah tuh kita itu. Karena harus ada konten. Jadi karena kita harus terus menerus, tidak hanya satu kali kemudian menayangkan tentang misalnya tentang kecemasan. Kita tidak hanya bisa satu kali karena dan kita juga tidak boleh menayangkan dengan desain yang sama gitu supaya orang menarik dan membaca itu seperti apa dan bisa nyampe itu seperti apa, dan itulah yang membuat kita tuh excited banget bekerja di promosi kesehatan ini. Jadi excitednya kita itu berpikir bagusnya penyampaian satu informasi, penyampaian satu edukasi, penyampaian satu hal yang penting masyarakat ketahui, itu tuh ada beberapa tahapannya yang mesti kita ambil ya. Tidak hanya mencari ChatGPT misalnya seperti itu, tidak hanya mencari narasumber, tidak seperti itu. Karena kita tuh berpikirnya ini bulan ini ada hari apa aja. Misalnya hari Halun ya, lansia. Terus tiba-tiba kita ketinggalan nih kemarin hari apa tuh? Yang ketinggalan hari bipolar, schizofren. Nah itu yang akhirnya kita berpikir ulang
Kalau hari schizofren ini kita bagusnya membuat apa? Skenario-nya seperti apa? Skripnya seperti apa? Dan kalau misalnya podcast seperti ini pun, ini tuh dari hari Jumat di grup tuh sudah, Bu, bagusnya gini ya, Bu, bagusnya kayak gini. Nah, itu ya yang harus kita sampaikan ke masyarakat, itu yang benar-benar bisa diterima Luar gitu. biasa sekali ya, Kayak Bu. gitu. Terus pencarian mungkin ide-idenya juga Bu ya harus mengikuti trennya kayak gimana Nah, ya kayak Bu gitu ya. benar. Terus nih kayak mungkin ini podcast juga kan seminggu sekali nih Bu. Mungkin dan udah jauh-jauh hari ini misalkan udah direncanakan mau siapa narasumbernya, berarti itu kan PKRS juga kamu ya. Udah dari penyusunan skripnya, kemudian desain playernya juga Iya. sama PKRS Bu. Iya, sama PKRS semuanya. Luar biasa banget ya tim Iya. ibu, aduh anak buah ibu sama ibunya juga the best pokoknya mah ya. Dari mulai nih ya sobat sejiwa, kata ibu tadi, dari mulai mentahnya sampai matangnya, ibaratnya kalau masakan nih kita bisa memprosesnya di sini. Iya, benar. Untuk edukasi kesehatannya ya Bu ya. Masih ada tes Sasa? Masih banyak. Oh masih banyak ternyata ibu nih, kayaknya sampai jam 4 ibu masih kuat. Dari Zack, Zack, kalau screening kesehatan jiwa itu khusus untuk instansi-instansi resmi atau bisa untuk komunitas umum? Sangat bisa sekali sangat ya. bisa sekali tuh Akang Zack. Akang apa kata ini ya? Kayaknya Akang deh ya mungkin. Bu, katanya gimana Bu? Boleh sekali. Yang penting kalau kita ada surat permohonan melalui direktur. Dari mana saja. Berarti nggak Instansi usah jadi instansi pemerintah ya Bu? tidak harus dari situ. Karena kita juga pernah diminta ya dari LSM seperti itu untuk mengadakan kegiatan, dan yang penting informasinya jangan mendadak Oh, itu. jangan mendadak. Biar Karena kita kan bisa- kita harus cari orang Iya, juga, iya. persiapan juga. Yang penting ada surat permohonan ke direktur itu. Oh, dari iya. mana saja bisa. Kebetulan kenapa kita tadi sampaikan di instansi-instansi ya, terus sekolah-sekolah, itu banyak juga sekolah swasta yang ingin mengadakan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kita melalui pameran-pameran itu juga sekalian mensosialisasikan kegiatan kita kayak gitu. Ya benar banget Bu. Bu, kalau nggak salah nih Bu, kita juga pernah diundang loh Bu sama klub mobil. Ibu ingat nggak? Oh iya, Iya hebat berarti ya Bu. benar. Iya, Berarti bukan hanya instansi pemerintah dong Bu ya. iya Ini sekelas benar. klub mobil juga ada acara kalau nggak salah tuh anniversary ya Bu ya. Iya, iya Diundang benar. untuk screening Screening. kesehatan jiwa anggotanya. Iya. Luar biasa sekali tuh sobat sejiwa. Kalau misalkan aduh itu mah ada instansi pemerintah, kayaknya buat pemerintah aja, ternyata enggak loh. Tenang bisa semuanya asal ada surat ke Direktur. direktur tuh ya Bu. Kita lanjut atau masih lanjut Teh Sasa? Masih lanjut ternyata. Mangga Dari Ai, Teh Ai. rumah sakitnya di mana ya Bu ini? Nah Bu, rumah sakitnya di mana Bu? Aduh, Teh Ai dari mana ya? Teh Ai Teh Ai di dari mana? mana? Halo, kesini dong main mau? Ini di Jalan Kolonel Masturi, kilometer 7, Cisarua, Bandung Barat. Nah, Ini betul adanya di sekali. sini. Kita boleh main ke sini, boleh cari Teh Iteng. Nyari saya gitu Bu, boleh Iya. datangnya ke PKLS ya Bu ya. Iya. Main-main ke sini, di sini enak loh, sejuk, hijau-hijau. Nah, sobat sejiwa, Akang Teteh semua, kalau misalkan mau tahu alamatnya boleh Akang Teteh juga cari pencarian nih, tulis aja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, nanti akan keluar ya Bu ya Iya. alamatnya. Terus nah nih Bu Teh Sasa, saya mau lanjutin nih gimana atau mau masih? Masih, karena masih banyak dari sobat sejiwa Masih yang banyak mau Ibu. Mangga dilanjut. ada dari Arli dulu, selingan dari Arli. Kang Arli ini teh. Kang Arli,
Terima kasih Ibu atas informasinya. Terima kasih, sama-sama Kang Ali. Ali. Semoga mengedukasi ya, semoga lebih tahu informasi dan edukasi kesehatannya. Iya. Ada dari Diki Darmawan. Aduh, Kang Diki ini teh, Kang Diki mana ya? Kenapa Kalau Kang tes Diki? kesiapan sekolah apakah bisa di RSJ? Nah, Bu, Ah. tes kesiapan sekolah apalagi sekarang akan menghadapi penerimaan murid baru ya, Bu ya. Mangga, Iya. Bu, tes kesiapan sekolah. Tes kesiapan sekolah itu sangat bisa sekali dilakukan di rumah sakit jiwa. Bisa langsung daftar di rawat jalan ya. Dan akan dilaksanakan pemeriksaannya oleh psikolog. Psikolog. Oke, Ibu. Berarti untuk akang teteh semua kalau ada keinginan atau anaknya nih mau tes apa tadi itu tes apa? Saya lupa. Tes apa? Tes kesiapan Tes sekolah. kesiapan sekolah. Maaf akang teteh saya teh jadi saking bersemangatnya nih Bu, saking banyaknya banget program PKRS saya sampai lupa. Tes kesiapan sekolah. Boleh ibu bapak, momi-momi, bunda-bunda yang cantik memeriksakan anaknya ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Kita tunggu nanti diperiksa sama psikolog. Lanjut ya Sasas. Lanjut. Ada dari Ana 25 Yuli. Teh Ana, apa kabar Teh Ana? Kalau anxiety disorder dan insomnia bisa sembuh dan lepas obat enggak? Nah, Capek banget minum obat. Semangat Teh Ana. Teh Ana. Anxiety disorder katanya Bu, sama insomnia. Kalau yang berhubungan dengan penyakitnya, biasanya itu bisa dikonsulkan dengan dokternya. Dengan dokter yang memberikan obatnya, itu langsung saja ke dokternya. Apakah obatnya bisa dikurangin atau di stop, bisa langsung Teh Ana dengan dokternya. Dan dikonsulkan juga keadaan saat ini setelah minum obat seperti apa ke dokternya. Jadi nanti dokternya akan memberikan pertimbangan tentang pemberian obat tadi kayak gitu. Berarti memang harus dikonsulkan ya Bu ya. Iya. Untuk apa tadi yang Teh Ana alami. Teh Ana semangat ya, jangan putus asa nih, jangan Iya. lelah untuk berobat demi kesehatan semua. Iya, ya, Bu, ya. benar. Masih ada Teh Sasa. Masih lanjut. Oke, lanjut gas. Masih dari Bu Ai. Bu Ai, mangga Bu Ai. Ibu-ibu, anak saya skizofrenia, sedang berobat jalan ke dokter psikiatri, tetapi masih aja ada bisikan. Itu kenapa ya kalau mau ke RSJ Provinsi Jawa Barat harus pakai surat rujukan enggak? Oh Bu, iya. terus pakai rujukan Saya enggak? pengen tahu ya Bu Ainya ini dari daerah mana, kan kita nggak tahu ya. Kalau misalnya yang memang luar daerah, pastinya itu harus pakai rujukan ya, kecuali dalam keadaan gawat darurat. Gawat darurat itu bisa langsung ke IGD Rumah Sakit Jiwa, dan dijelaskanlah keadaan anaknya itu seperti apa. Kalau masalah penyakit-penyakitnya itu bisa nanti dikonsulkan ke dokternya kayak gitu. Ya Bu, untuk rujukan juga mungkin ya barangkali yang mau datang nih ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang menggunakan BPJS ya Bu, bisa dari Paskes pertama dulu nih, kemudian ke Paskes kedua, baru lanjut ke kita ya Bu. Nanti kalau Iya. misalkan ada masalah nih Akang Teteh semua tentang masalah dengan mobile JKN-nya, karena memang sekarang harus dan wajib daftar online. Nanti kita bantu juga ya Bu. Di Iya. depan ada ya. Ada yang jaga itu. Oh iya, betul. Iya. Jadi nggak usah takut nih kalau misalkan saya juga bermasalah nih, masalah tentang mobil JKN-nya gimana sih? Saya tuh lupa password tapi saya udah menghubungi nggak bisa, gimana, nanti mungkin akan dibantu oleh tim di rawat jalan ya Bu. Oleh, oke. Gimana Teh Ayu penjelasannya? Semoga membantu. Kayaknya ini dari Ibu punya klinik ya Bu ya? Kayaknya dari klinik Ibu. Klinik Nur Alam, Masya Allah Ibu aku cantik Wih. banget. Iya dong, ini ibu aku juga tahu. Ini juga ibuku di sini.
suhunya PKRS yang paling cantik nih, paling baik, paling cantik. Ibu. Lagi tes Sasa, ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir ya dari Mr. B. Bu Nur, tes untuk pekerja migran apa bisa? Nah, Bu, tes untuk pekerja migran katanya, Bu. Tes untuk tenaga migran itu kepentingannya untuk apa dulu? Kita juga pernah ada kerjasama dengan Dinas Sosial tentang tenaga migran yang dipulangkan. Kita melakukan screening di sana di Dinas Sosial. Tetapi untuk tes tenaga migran yang akan berangkat atau yang mau pulang itu bisa langsung ke psikolog di sini atau daftar langsung ke rumah sakit jiwa menggunakan ada di sini namanya tes MMPI kayak gitu. Daftar langsung saja ke rawat jalan. Oh iya, sip tuh. Mangga, Akang Teteh juga nih. Saya nggak bosan-bosannya ngingetin di sini mah banyak. Mau apa coba? Tadi mau tes kematangan sekolah, mau tes buat MMPI ya Bu ya. Mau tes untuk jurusan misalkan apa minat bakat juga bisa ternyata ya Bu. Iya. Mangga datang saja ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Jalan Kolonel Mastri, Cisarua, Bandung Barat. Ya Bu. Oke Bu nih, ya Sasa udah gini. Kayaknya belum deh Teh, masih banyak nih saya mau tanyain ke Ibu. Oh masih ada 2 pertanyaan lagi. Oh di sini, aduh Ibu. Bu saya kayaknya perlu minum deh Bu, saya udah nggak konsentrasi nih Bu. Udah gini-gini, Sasa di mana, di sini, di sana, saya jadi pusing Ibu. Ternyata di sini masih ada pertanyaan lagi Bu. Nih katanya 2 lagi Bu. Udah dibatas Bu. Lebih nih udah jam 2 lebih, tapi saya masih pengen ngobrol sama Ibu, gimana dong Bu? 2 lagi. Oke. 1 dah, nambah 3 Iya. lagi. Iya, boleh. Oke, sip. Bu, nih menurut Ibu, ini dari skrip ya Bu, pertanyaannya bukan dari saya. Hal sederhana apa yang sebenarnya bisa dimulai, salah tuh. Hal sederhana apa yang sebenarnya bisa dimulai dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan jiwa? Mangga Ibu. Hal yang paling mudah bisa dilakukan untuk mencegah suatu penyakit baik mental maupun fisik adalah dengan makan yang teratur, berolahraga, jangan lupa berdoa. Kelola stres juga Bu ya. Iya, betul sekali nih. Terus udah tadi Bu katanya makan teratur, olahraga, pola tidur yang cukup, kemudian kelola stres juga ya Bu nih. Terus Bu nih terakhir, enggak terakhir masih ada Bu. Nih Bu, ada pesan untuk masyarakat Jawa Barat agar semakin peduli terhadap kesehatan dan kesehatan jiwa. Sebentar Bu, ini pertanyaannya gimana ya Bu? Bu, terakhir Bu, ada pesan nggak? Oh gini, tanda tanyanya nggak ada Bu, jadi saya pusing. Ada pesan nggak untuk masyarakat Jawa Barat agar semakin peduli terhadap kesehatan jiwanya? Nah gitu. Sasa nih harusnya ada tanda tanya di sininya. Gimana? Mangga Bu, dijawab. pesan saya jaga kesehatan jiwa atau kesehatan mental dengan selalu berpikir positif, tidak berpikir yang overthinking, dan selalu menjaga yang tadi Bu Iteng sampaikan, berolahraga, kelola stres yang baik, pola tidur yang baik, pola makan yang baik, dan itu seperti yang mudah, tapi sebetulnya kita sendiri juga kadang-kadang nggak bisa ya. Tetapi bantu mencarilah apabila mendapatkan hal-hal yang seperti itu, cari bantuan secepatnya. Bantuannya bisa secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau yang langsung, datanglah ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Secara tidak langsung melalui Kajol. Kajol yang tadi disebutan. Bu, ya. Saya mau ralat sebentar. Tadi Ibu bilang Ibu Iteng, Ibu mah gimana sih? Ibu tuh biar lebih mudah. Biar sobat
Teh Iteng. Teh Iteng. Teh Iteng, sobat sejiwa. Ini juga kan ibu yang paling cantik ini, Bu. Teh Iteng, Ibu. Teh Iteng. Mau lanjut lagi? Nih ada, Bu, bonus spesial buat ibu. Mana ya? Menggambarkan, coba 3 kata menggambarkan PKRS. Ibu dulu nanti aku, oke? Iya, Enggak, apa? menggambarkan PKRS. Ceria, cerdik, dan pintar. Wis, hebat sekali buku ini tuh. Ceria, karena kita memang selalu ceria. Cerdik, karena memang harus menyiapkan dari A sampai Z. Dan Pintar. pintar tentunya. Nggak bisa nyiapin semua materi kalau nggak ini mah ya Bu ya. Iya. Harus diiringi juga dengan ilmu-ilmu ya Bu ya. Kalau saya Bu mau tahu, I love you itu Bu. Ibu ketawa tuh Ibu. Ibu. Kalau aku I love you Ibu nih, I love you. Bu, disuruh ditutup katanya Bu. Oke, sobat sejiwa semua. Ini nggak bisa diajakin. Ini bener-bener nih para produser di belakang nih, masa saya bilang I love you udah langsung tutup-tutup katanya Bu. Oke, sobat sejiwa semua, nggak terasa nih udah di penghujung acara, meskipun saya sebenarnya nggak mau nih Bu masih ngobrol-ngobrol sama Ibu, belum warek itu istilahnya Bu, tapi udah disuruh gini-gini dari belakang nih. Dengan berat hati saya harus mengakhiri acara Ruang Edukasi Hangat Saat Istirahat ini bersama Ibu Nur Halimah, SKM MMKes, Kepala Instalasi PKRS Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Ibu ya. Dengan demikian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap hangat, tetap sadar diri, tetap bertumbuh bersama Rehat. Kalau kamu merasa episode ini berhubungan atau bermanfaat, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan, follow, dan apa Bu ini Bu? Subscribe. 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 Oke. Dadah.